Dok, bukannya COVID-19 ini kan banyak yang sembuh jadinya. Terus kenapa harus diwajibkan vaksinnya? Ya, Magtison. Kembali bertemu dengan saya, Dr. Oka Negara, tetap di Oke Dok, sebuah acara berbicara bersama, berdiskusi bersama tentang topik-topik kesehatan dan kedokteran yang sedang hits, yang sedang hangat-hangatnya kita bisa simak dan bicarakan. Bersama selalu dengan narasumber-narasumber saya yang energik, passionate, serta memiliki sifat yang kreatif, inspiratif yang bisa menjadi inspirasi buat para Magtison. Dan di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang topik yang Magtison mungkin akan merasa ini sangat penting karena ini memang adalah informasi yang harus disadari, dipahami, dan bisa dibagikan kepada para masyarakat umum. Kita akan berbicara tentang vaksin COVID-19 di acara Oke Dok ini. Kita tunggu lanjutannya, saya akan kedatangan bintang tamu yang luar biasa. Oke, Magtison semuanya, di Oke Dok kali ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan berbicara tentang COVID-19 dan vaksinnya. Karena apa? Saat ini pandemi belum berakhir. Pertambahan kasus malah sampai dengan hari ini hampir menembus 1 juta kasus baru. Mungkin beberapa hari lagi sudah akan tercapai angka 1 juta itu. Kasus-kasus yang meninggal juga terus meningkat. Masyarakat tapi rupanya sudah bosan, sudah lelah. Akhirnya protokol kesehatan juga menjadi kendor. Kalau begini terus, kapan pandemi ini bisa selesai? Padahal ekonomi semakin terpuruk. Pendidikan kita, sekolah belum berjalan dengan maksimal. Harapannya tetap ingin sekolah biasa. Sementara sekarang masih dilakukan secara daring atau online. Dan semua ingin berharap bahwa kehadiran yang hal-hal yang sifatnya bisa menyelesaikan kasus ini secara cepat bisa terjadi. Dari polemik-polemik yang ada, yang bisa kita nantikan sesungguhnya salah satu harapannya adalah vaksinasi, vaksin COVID-19. Dan bicara tentang vaksin, sebenarnya ini bukan makhluk baru. Kita sudah berada pada 100 tahun lebih upaya memberantas penyakit dengan cara vaksinasi. Karena itu kita akan coba kuliti masalah vaksin COVID-19 ini. Saya akan mengundang kakak saya, senior saya, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan penyakit tropik dan infeksi. Saya undang lagi Dr. Made Susila Utama yang sudah hadir bersama kita semua. Ya, Dr. Susila, jangan kapok-kapok ya, datang lagi karena apa, hari ini kita bicara hal yang penting loh. Karena banyak orang di luar sana, Magtison dan masyarakat umum lagi bingung setengah mati. Sementara berharap bisa pandemi ini selesai, kasusnya menurun atau lebih ringan lah, nggak segawat pikiran banyak orang. Karena faktanya memang realitanya kasusnya belum selesai ya. Dan kehadiran vaksin ini penting begitu. Jadi menurut Dr. Susila ini, apakah memang kehadiran vaksin ini sebenarnya cukup memberi harapan untuk bisa paling tidak meredakan kasus COVID-19 lah, orang yang sudah bosan
udah kelihatannya kendor ini, 3M-nya ini. Jadi kelihatannya mungkin ada harapan. Ya. Ya, baik. Terima kasih Dr. Okonegara. Selamat sore buat McDison semua. Jadi kehadiran vaksin COVID-19 ini bisa kita katakan memberikan angin segar di dalam usaha kita untuk pencegahan COVID-19. Ya. Karena kita tahu dengan pemberian vaksin yang kita sebut dengan vaksinasi itu akan menumbuhkan kekebalan. Jadi akan memunculkan antibodi yang bila kita terekspos oleh virus, maka itu akan bisa menghentikan infeksinya sehingga tidak berlanjut menjadi infeksi. Jadi sangat bagus, tetapi tetap prosedur, protokol pencegahan yang lain berjalan tetap bersama. Iya, harus berjalan bersama. Artinya tetap vaksin bukan satu-satunya solusi. Iya, betul. Semuanya harus dilengkapi, tetapi ini saya setuju tadi disebutkan. Ini adalah angin segar. Kalau namanya seorang ahli penyakit dalam menyebutkan bahwa ini adalah sebuah hal yang bisa menyegarkan, harusnya semua akan merasa beruntung dengan kehadiran vaksin. Kan begitu ya, Beli ya? Betul. Dr. Susilo ya. Nah, sekarang sebelumnya Dr. Susilo, Niki mungkin McDison perlu belajar sedikit dasar-dasarnya dulu. Ya. Kalau begitu, Dr. Susilo, vaksin itu sebenarnya apa? Vaksin itu adalah suatu bahan, jadi bahan yang bisa berasal dari virus atau bakteri. Jadi bisa dari virus yang dimatikan, utuh artinya dia virusnya, yang sudah dimatikan, atau virus yang dilemahkan, atau virus yang masih utuh bisa, atau bisa antigen dari atau protein daripada virus tersebut diambil kemudian diproses sehingga menghasilkan suatu bahan yang bila dimasukkan ke dalam tubuh orang yang sehat akan menghasilkan antibodi terhadap virus tersebut. Jadi fungsinya untuk menstimulasi atau merangsang pembentukan antibodi. Kalau kita sudah punya antibodi terhadap virus atau bakteri tersebut, bila kita terekspos oleh kena lagi, itu tidak akan terjadi infeksi. Lebih mudah mengalahkannya ya? Ya, jadi tidak akan terinfeksi. Jadi sebenarnya vaksin itu adalah bisa itu bahan dari virus atau bakterinya langsung yang dilemahkan atau dimatikan. Bisa juga komponennya komponen. Seperti yang dikembangkan sekarang ada beberapa vaksin yang ternyata bagian tertentu dari si virus itu yang dari virus diambil ya. Tujuannya kemudian adalah supaya ini seperti adalah musuh-musuh yang ece nih, lemah karena tubuh akhirnya sudah punya pasukan yang antibodi tadi untuk ngalahin Kan pertama masuk dulu bahan tersebut. Ada namanya suatu sel di dalam tubuh kita yang menangkap bahan yang masuk itu. Sel ini, sel pertahanan tubuh kita akan memproses bahan tersebut dan akan merangsang pembentukan antibodi. Jadi perlu waktu untuk pembentukan antibodi. Setelah terbentuk antibodi, bila kita mendapatkan paparan yang sama sudah ada antibodinya sehingga tidak terjadi infeksi. Berarti itu pasti kalah, jadinya nggak terjadi infeksi. Begitu. McDison ya, biar paham juga. Jadi pengertiannya apa sih vaksin ini? Jadi tadi Dr. Susilo sudah menjelaskan apa itu vaksin, fungsinya apa, bagaimana mekanisme sederhana kerjanya. Berarti yang dikandung itu sebenarnya dalam vaksin kan itu, tapi ada tambahannya nggak? Iya betul. Jadi vaksin itu bukan hanya mengandung bahan aktifnya atau platform istilahnya, platform vaksin itu ada bahan dasar lah. Iya betul, bahan dasar platform vaksin itu seperti tadi itu. Apakah dia virus yang dimatikan, virus yang dilemahkan, atau virus yang masih hidup, atau protein pecahan daripada virus tersebut yang akan stimulasi. Yang kedua ada namanya adjuvan. Adjuvan ini adalah bahan yang digabungkan ke dalam vaksin itu yang bertujuan untuk memperkuat kerja vaksin sehingga vaksin bekerja lebih kuat untuk merangsang. Tambah komplit, tambah kuat. Iya betul. Terus yang ketiga ada lagi namanya bahan yang berfungsi untuk menstabilisasi, pengawet istilahnya, sehingga vaksin tersebut bisa bertahan lama. Jadi tidak langsung rusak dia bila. Jadi bahannya itu sudah ada bahan utama, ditambah pelengkap biar komplit, dibikin lama, kemudian dibuat biar stabil, harus stabil. Karena syarat vaksin yang ideal, saya sambung dulu ya. Kapan vaksin itu kita sebut ideal? Bila vaksin itu yang pertama mempunyai kemampuan untuk merangsang pembentukan antibodi. Ini istilahnya efikasinya, efektivitasnya, harus efektif. Yang kedua, vaksin itu harus aman. Jadi safety-nya harus benar-benar kita jaga.
Yang ketiga, vaksin itu harus mampu memicu antibodi dan bertahan lama. Jadi bukan hanya untuk seminggu 2 minggu nanti akan. Dan yang terakhir, vaksin itu juga yang ideal itu harus stabil. Karena kita memerlukan suatu waktu dari sejak pembuatan sampai ke disuntik. Jadi harus stabil. Dalam situasi misalnya ada suhu tertentu dan ada bahan yang memang membuat vaksin itu menjadi stabil. Karenanya akhirnya pada beberapa tipe vaksin ada yang disimpan pada suhu yang sangat biasa, dingin biasa, atau yang sangat dingin sekali. Itu tergantung dari jenis vaksin akhirnya. Benar Dan sekali. Tujuannya adalah bikin stabil itu menstabilisasi biar vaksin stabil. Kalau sembarangan disimpannya nanti dapat vaksin yang nggak stabil ya sama aja bohong kan? Tidak efektif nanti. Dan itu semua pastinya sudah dilakukan uji dan kemudian terukur, dan ada yang kemudian istilahnya meloloskan apakah ini nanti layak untuk diberikan kepada masyarakat atau tidak. Jadi tidak sembarangan cuma hanya memproduksi ya, Dr. Susilo ya. Dan ketika kita berbicara vaksinnya kan bukan sekarang saja. Betul. Jadi sebenarnya kita sudah melewati masa-masa istilahnya masalah banyak penyakit di dunia ini yang ternyata salah satu solusinya vaksin. Itu bisa diceritakan nggak sebelum kita ngomong tentang COVID-19? Benar sekali Dr. Roko sampaikan di awal bahwa ini vaksin bukan barang baru ya. Vaksin itu sudah dikenal sejak lama sekali, ratusan tahun mungkin seperti disampaikan tadi. Yang pembuktian vaksin yang paling berhasil sebenarnya adalah pada waktu ada epidemi cacar. Pada waktu epidemi cacar itu bagaimana dibuat vaksinasi terhadap cacar. Dan sampai saat ini kita tidak mempunyai kasus cacar lagi. Itu adalah bukti keberhasilan vaksinasi. Jadi kita bukan barang baru untuk vaksinasi. Dan kita sudah mempunyai perangkat untuk melakukan vaksinasi ke seluruh Indonesia sudah komplit. Dalam artian sudah terbiasa kita untuk melakukan vaksinasi, jadi penyimpanan, pengerjaan, jadi tinggal memainkannya saja. Sampai distribusi, memberikan. Bahkan Indonesia bisa memproduksi juga loh, dan diakui dunia Bio Farma. Benar. Jadi bukan barang baru. Betul. Seperti yang saya baca itu juga, dan di dalam apa yang kita pelajari dalam dunia kedokteran, kisah tadi yang disampaikan oleh Dr. Susilo itu pertama kali vaksinasi diciptakan, di-create oleh Edward Jenner. Akhirnya Edward Jenner diberikan gelar bangsawan di kerajaan Inggris, tapi memang waktu itu juga saya baca itu ada penolakan banyak ya. Tapi karena zamannya tidak seperti sekarang, penolakan menjadi sifatnya localizer, akhirnya kemudian diberikan di seluruh dunia, dan cacar rupanya adalah salah satu penyakit yang akhirnya bisa dieliminasi karena vaksin. Cacarnya cacar yang variola. Ya, cacar yang smallpox itu yang variola, bukan cacar air yang varicella sekarang. Ya, walaupun yang sekarang juga ada vaksinnya ya. Ada. Dan kalau nggak salah juga kan polio juga. Betul. Kisah sukses polio juga jangan diabaikan, Mike Tyson. Kemudian beberapa jenis vaksin lain yang sudah terbiasa diberikan seperti vaksin misalnya morbili ya, campak ya, itu juga ada ya. Artinya vaksinasi bukan barang baru. Dan selama ini tidak ada penolakan yang terlalu luar biasa. Bahkan sampai ada bulan-bulan pemberian vaksinasi, semuanya berbondong-bondong datang ke puskesmas atau posyandu gitu misalnya, dan tidak ada masalah. Memang sih saat ini ketika gemerlap media sosial itu sangat gampang membuat hal viral, termasuk hal-hal yang tidak benar, hoax, dan disinformasi ini yang akan menjadi masalah. Padahal harusnya ketika kita menyadari bahwa lebih banyak manfaat vaksin daripada mungkin apa yang disampaikan dengan ada efek simpang, efek samping, itu nanti kita bisa bicarakan lagi. Tapi yang jelas begini, Dr. Susilo ingin memastikan kepada Mike Tyson bahwa vaksin untuk pandemi saat ini, untuk COVID-19 itu memang adalah penting. Sangat-sangat penting. Karena tujuan daripada vaksin COVID-19 pada saat pandemi ini ada dua, kalau saya klarifikasi. Yang pertama adalah menumbuhkan individual immunity, atau di bahasa ini adalah menumbuhkan kekebalan pada individu untuk antibodi tadi. Dan kepentingan yang kedua, itu sangat penting bagi kita semua, adalah menumbuhkan kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi kalau kita sudah mencapai kekebalan kelompok herd immunity, syaratnya adalah populasi yang divaksinasi lebih dari 70%, maka transmisi daripada virus SARS-CoV ini tidak akan bisa terjadi seperti saat ini. Jadi tujuan bisa kita Jadi kalau ada di antara 10 orang, 7 itu sudah tervaksinasi punya kekebalan,
si virus udah jadi benteng ya. Iya, nggak akan bisa. Jadi kita akan melindungi yang 3 ini gitu loh. Betul. Ya, jadi sangat penting herd immunity. Ini Persis. tujuan vaksin. Jadi Mike Tyson itu penting sekali. Satu, vaksin buat diri sendiri untuk bikin kebal ya atau terhindar dari penyakit. Yang kedua adalah kalau semuanya ternyata sudah melakukan vaksinasi sampai tadi disebutkan 70%, artinya yang tidak divaksin pun yang 30% itu akan terlindungi. Dan akhirnya ini bisa diabaikan loh. Infeksi ini sebenarnya udah selesai. Iya. Karena sudah terjadi yang namanya kekebalan pada kelompok masyarakat yang lebih besar. Begitu ya? Iya. Oke. Jadi biar Mike Tyson juga paham bahwa ini ketika bicara tentang vaksin bukan bicara tentang lu gue, tetapi kita berbicara tentang kita. Itu bukan tentang egoisme saya mau divaksin atau tidak divaksin, tetapi ketika kita vaksin bersama-sama kita melindungi semuanya. Kita melindungi negeri, kita melindungi dunia ini bahwa COVID-19 nanti malah bisa gone as soon as possible dengan vaksin ini. Tetapi begini, akhirnya kita mengenal nih sesudah melewati saat-saat penantian lama tentang vaksin, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan farmasi, negara-negara berlomba-lomba create vaksin. Nah, dan ini kemudian juga memunculkan polemik vaksin yang digunakan Indonesia katanya efikasinya buruk, vaksinnya juga nggak bagusan yang lain. Ini sebenarnya saat ini yang bisa dilakukan di Indonesia pakai vaksin yang mana ya? Iya. Kan baru satu saja sebenarnya baik. yang paling memungkinkan yang bisa dipilih. Pemilihan vaksin kita tentunya mendasarkan kepada syarat keideal tadi. Kita lihat efikasinya dan safety-nya. Jadi perlu saya sampaikan kepada Mike Tyson dulu sebelum saya menjawab ini bahwa proses sampai vaksin itu kita terima itu perjalanan yang sangat panjang. Ada namanya uji klinis fase 1, fase 2, fase 3, bahkan uji pada binatang coba dan ada fase 4. Jadi kalau tidak bisa melewati fase 1 tidak akan bisa berlanjut ke fase 2. Fase 2 tidak bisa ke fase 3. Setelah fase 3 baru kita akan berikan. Artinya dan fase 3 itu akan melalui puluhan ribu partisipan. Jadi sudah diuji cobakan. Ya, jadi sudah dilihat seberapa efikasinya dan seberapa keamanannya. Untuk vaksin yang sekarang ini, yang sedang beredar di Indonesia, itu mempunyai efikasi, sudah diumumkan oleh BPOM adalah 65,3%. Ya, 65,3%. Efikasi itu sudah sangat bagus untuk kondisi saat ini. Karena WHO hanya menyarankan efikasi 50%. Di atas 50%. Ya, 50%. Nah, kemudian, jadi ini sangat efektif. Jadi kita tidak usah meragukan efektivitas daripada vaksin Sinovac. Yang kedua, dari sisi safety, keamanan, itu berdasarkan uji klinis, saya searching di jurnalnya fase 1, fase 2 vaksin ini, memang efek sampingnya minimal. Yang Sinovac yang paling minimal. Iya, betul. Efek sampingnya minimal kalau kita baca yang sudah diujikan. Sehingga kenapa kita berani bahwa ini adalah vaksin yang memang aman untuk kita berikan kepada masyarakat kita, kelompok masyarakat kita. Jadi dua itu sudah. Jadi kata kuncinya adalah, pertanyaan berikutnya adalah, ini juga banyak ditanyakan oleh Mike Tyson, Dok, apakah vaksin CoronaVac atau yang Sinovac ini yang diadakan di Indonesia sudah diberikan kepada para nakes, ini aman? Jawabannya adalah aman. Iya. Dan Anda jika memenuhi syarat, nanti gilirannya bisa melakukan vaksinasi yang sudah ada. Sebenarnya vaksinasi apa saja bisa diberikan ya. Yang penting itu tadi lolos BPOM gitu misalnya. Pasti harus melewati tahapan BPOM. Oke. Jadi aman ya. Jadi kita bisa sadari bahwa ini adalah aman. Kemudian ada tapi persyaratan-persyaratannya ya, karena ada uji klinis tertentu yang belum bisa disertakan kepada semua kandidat ya. Jadi untuk vaksin yang sudah ada di Indonesia itu siapa saja yang boleh dan tidak boleh ini, Dr. Susilo? Baik, begini Dr. Roko. Jadi vaksin ini akan kita berikan kepada kelompok masyarakat yang mana itu tergantung kepada uji klinisnya. Kepada siapa dilakukan uji klinisnya yang kemarin. Nah sekarang kalau kita lihat vaksin Sinovac ini, kalau kita baca bahwa vaksin Sinovac ini dilakukan uji klinis di berbagai negara, termasuk di Indonesia yang di Bandung. Jadi diikutkan. Jadi ras kita pun sudah ikut dalam vaksin Sinovac itu. Nah,
yang menjadi kriteria inklusi atau yang diikutkan pada clinical trial atau uji klinis vaksin Sinovac ini adalah mereka yang berumur 18 sampai 59 tahun. Kedua, mereka yang tidak mempunyai komorbid. Jadi mereka yang benar-benar sehat. Tanpa ada penyakit penyerta. Iya, tanpa ada penyakit penyerta. Sehingga berdasarkan uji klinis itu, maka vaksin ini sementara ini hanya direkomendasikan untuk 18-59 tahun dan tidak ada komorbid. Jadi artinya kita benar-benar safe, ya sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Ya. Artinya nanti mereka-mereka yang lansia di atas 59 tahun ya, anak-anak punya penyakit penyerta ditunda dulu ya. Iya, kita sementara bisa diikutkan pada vaksin yang klaster atau golongan pertama ini ya. Betul. Jadi biar juga nanti nggak rebutan, misalnya seandainya sudah mulai dibuka ke publik, ada komplain lagi saya duluan, saya rasanya yang paling perlu. Ada persyaratannya. Tadi Mike Tyson pahami bahwa Dr. Susilo menyebutkan karena uji klinisnya, terutama yang di Indonesia, yang diikut sertakan adalah mereka yang umur 18 sampai 59 tahun dengan kandidat-kandidat yang sehat dan ternyata aman, berarti itu dulu dicobakan sekarang. Nanti akan ada yang berikutnya. Mudah-mudahan nanti juga pemerintah mengadakan jenis-jenis vaksin yang lain yang ternyata bisa buat lansia. Bisa buat misalnya ibu hamil atau yang punya penyakit hipertensi, kencing manis atau diabetes kan begitu ya? Iya, betul. Dr. Susilo ya. Tapi begini, ini kan mungkin agak sedikit biar Mike Tyson juga paham teknisnya gitu. Jadi pada waktu datang untuk vaksin ada syaratnya nggak? Ada. Di samping tadi itu kan screening yang boleh atau nggak boleh ya. Kemudian ini apa ya? Misalnya ada yang bertanya juga, saya kalau misalnya mau vaksin perlu lakukan tes screening COVID seperti rapid atau swab antigen dulu nggak gitu misalnya, coba dijelaskan. Baik, idealnya kita lakukan screening dulu. Jadi sebelum dilakukan vaksinasi, screening itu untuk Sinovac itu apakah memang ada komorbid? Kita lihat adakah riwayat diabetes tidak terkontrol, kita jangan dulu. Hipertensi tidak terkontrol, jangan nanti dulu. Diperiksa tekanan darahnya juga. Ada riwayat penyakit jantung yang berat, ginjal tidak boleh, penyakit autoimun juga tidak boleh. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah apakah pada saat itu ada infeksi akut atau tidak. Ini dilihat. Kalau ternyata pada saat itu ada demam, ada batuk, pilek, jangan dulu. Itu kita tidak boleh melakukan vaksinasi. Karena intinya vaksinasi adalah pada mereka yang sehat untuk menumbuhkan kekebalan itu. Nah, sekarang bagaimana pertanyaan Dr. Bagaimana dengan mereka yang sudah pernah terinfeksi atau istilahnya penyintas sekarang penyintas COVID-19 atau mungkin mereka yang orang tanpa gejala dan terinfeksi. Nah, ini kita sarankan seperti ini. Kalau pada mereka yang penyintas COVID, itu kita asumsikan pada mereka sudah mempunyai antibodi. Antibodi yang didapat oleh penyintas COVID ini adalah antibodi yang terbentuk secara alamiah. Jadi kalau orang terinfeksi, maka tubuhnya juga membentuk antibodi. Karena datang penyakitnya langsung. Iya, betul, antibodi. Nah, sekarang karena kita asumsikan dia mempunyai antibodi, sementara kita tunda dulu. Tetapi kalau ternyata mereka adalah OTG, ya kita tidak tahu dia pernah riwayat ini dan kita berikan vaksinasi tidak masalah juga. Karena kalau kita berikan lagi maka akan menambahkan antibodinya. Jadi tidak masalah untuk kita double jadinya. Iya, tidak masalah. Tetapi kalau dia penyintas sebaiknya kita tunda dulu karena memang kita asumsikan mereka sudah mempunyai kekebalan terhadap virus SARS-CoV-2. Termasuk juga begini, Dr. Susilo, kan nanti akan diulang lagi nih sekali habis suntik 14 hari lagi ya. Betul. Nah, itu artinya untuk supaya dibuat menjadi lebih lengkap. Booster istilahnya. Booster. Jadi jangan nanti kita sering melihat nanti mungkin akan terjadi euforia jika seandainya sudah pada divaksin. Surat tanda vaksinnya itu dipamerin kemana-mana, mungkin ada buku vaksin nanti mungkin juga dipamerin kemana-mana, padahal habis itu kita harus ingat 14 harinya lagi akan perlu di booster, disuntik lagi supaya lebih lengkap untuk mendapatkan proteksi yang lebih kuat atau optimal lagi. Betul. Jadi nah terus ada pertanyaan begini, habis itu ada efek samping apa saja yang biasanya kemarin ini loh, terutama yang sudah divaksin? Pada mereka yang divaksin itu kita akan lakukan observasi 30 menit, tidak langsung pulang. Tidak langsung pulang. Setelah divaksin diam dulu di tempat layanan kesehatan untuk melihat apakah ada alergi ada efek yang dimunculkan atau tidak.
Jadi sebagian besar tidak ada. Yang ada biasanya kadang yang di kepustakaan di jurnal itu ada rasa nyeri di tempat suntikan, rasa tebel atau sedikit rasa tidak nyaman di tempat suntikan, ya, hanya itu saja. Dan kemudian ada juga kadang reaksi sistemik itu bisa berlangsung hanya 1 hari setelah suntikan, rasa lemes. Kemudian pusing dan demam ringan. Jadi secara keseluruhan efek samping atau efek simpang yang lokal maupun sistemik itu ringan. Jadi masih bisa ditoleransi oleh tubuh ya. Dan tidak semua mempunyai efek samping itu. Kalau dilihat yang berapa persen sih saya melihat itu di jurnal itu 0,1 sampai 1% kalau saya lihat yang sebelumnya. Yang dilakukan. Jadi sangat kecil. Bisa diabaikan ya. Dan itu pun ringan kan. Dan kita harusnya dengan anggap itu efek simpang yang tercatat dibandingkan manfaatnya jauh sekali. Jauh. Sangat jauh ya. Dan apalagi efek simpang tadi itu sifatnya kalau lokal di mana-mana, kalau disuntik memang begitu akibatnya. Kemudian jika ternyata nanti ada demam, pusing, tadi disampaikan lemes, jika itu terjadi jangan panik. Itu memang reaksi yang biasa terjadi walaupun sifatnya individual. Jadi balik kembali bahwa kalaupun ternyata ada McThyssen mendengarkan kabar-kabar yang kira-kira masih belum dirasakan, ini masih perlu ditanyakan, perlu klarifikasi, silakan tanya kepada orang-orang yang kira-kira sanggup untuk menjawabnya dengan benar, tidak sekedar cuma obrolan di warung kopi saja gitu ya. Nah, lalu yang menjadi banyak pertanyaan orang adalah, dok kalau misalnya sudah divaksin, selesai dong semuanya. Saya kebal, kalau semuanya nanti mau ikutan vaksin semuanya kebal, jadi nggak perlu lagi dong 3M-nya. Gimana? Iya, itu yang salah. Salah ya? Salah sekali. Padahal nunggu orang semua yang 70% divaksin aja di Indonesia itu perlu waktu yang lama. Iya, lama bisa 2 tahun atau lebih. Jadi saya tekankan lagi, vaksin COVID-19 ini memang sangat bermanfaat, tetapi vaksin COVID-19 bukanlah segala-galanya. Dalam pencegahan. Jadi pemberian vaksin ini tetap harus disertai, garis bawahi disertai dengan menerapkan protokol kesehatan. Jadi mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi juga menghindari kerumunan. Kita harus menghindari kerumunan, termasuk bagian menjaga jarak. Jadi makanya ada yang bilang ya kalau mau optimal lagi ditambahin lagi menjadi 5M. Nah itu tadi menghindari kerumunan sama membatasi mobilitas yang tidak perlu. Karena selama ini ternyata ketika kita lihat nih kasus-kasusnya meningkat, kita hubungkan dengan liburan tahun baru kemarin kok sepertinya memang ada ledakan pasca liburan tadi di mana mobilitas orang tinggi dan banyak berkerumunnya. Jadi jangan abaikan itu para McThyssen ya. Jadi begini kemudian ketika akhirnya kita melihat bahwa vaksin ini harusnya kita pandang sebagai upaya untuk melengkapi protokol kesehatan. Karena apa? Vaksin itu juga tadi misalnya kalau sekarang masih tenaga kesehatan yang didulukan, nanti orang yang dianggap layak mungkin sampai ke level masyarakat itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan saat itulah sebenarnya juga kita masih harus memperkuat protokol kesehatannya sampai sebenarnya benar-benar orang Indonesia sanggup mencapai nilai proporsi persentase 70% untuk jadi syarat herd immunity tadi. Nah, kemudian akhirnya begini, kita melihat bahwa sebenarnya tadi sudah sempat kita sampaikan. Yang saat ini diperkenankan atau diberikan vaksinnya kan adalah vaksin Sinovac. Nanti apakah ada vaksin yang lain? Jadi ada 6 jenis vaksin yang sudah disepakati. 6 jenis ya? 6 jenis vaksin, tapi yang pertama Sinovac dulu. Kemudian akan menyusul vaksin-vaksin berikutnya, apakah Moderna, Pfizer, dan beberapa vaksin yang lain, Novavax juga ada. Nah, itu akan bertahap. Jadi tidak mungkin kita bisa dalam satu kali jalan itu akan bisa menyelesaikan 70%. Jadi pemerintah sudah punya tahapan-tahapan. Yang pertama tentunya yang menjadi prioritas adalah tenaga kesehatan, karena mereka yang berada di lini terdepan harus sehat dulu, dan mereka yang terpapar, sehingga bentuk kekebalan dulu pada tenaga kesehatan. Nanti menyusul akan berikutnya, apakah mereka yang dengan komorbid, lansia, dan seterusnya, sehingga tercapai targetnya. Artinya vaksin-vaksin yang akan datang ini memang dikondisikan McThyssen untuk melengkapi apa yang menjadi mungkin kekurangan juga di vaksin pertama ini. Karena vaksin yang pertama ditujukan untuk benar-benar orang yang
sehat, tanpa komorbid. Jadi yang punya komorbid bingung dong, nanti saya kapan divaksin, saya kepingin divaksin. Nah, akan diadakan jenis vaksin yang lain yang mungkin bisa diberikan kepada mereka yang punya penyakit penyerta atau komorbid. Jadi sabar ya. Jadi setiap vaksin ternyata memiliki keunggulan, kelebihan masing-masing. Karena penelitiannya, jenis vaksinnya juga ternyata berbeda-beda. Ada yang benar-benar malah menggunakan bahan-bahan yang baru ya. Iya, betul. Ya, jadi menggunakan komponen virusnya itu yang belum pernah dicobakan sebenarnya. Iya, vaksin baru. Ya, dan dianggap itu perkembangan ilmu terbaru, tetapi jangan jangan kecil hati, Mike Tyson, justru ketika kita menggunakan saat ini vaksin yang menggunakan bahan yang klasik dari virus yang dilemahkan atau dimatikan, ini sebenarnya sudah teruji puluhan tahun, sudah. Sampai ratusan tahun, karena memang itu yang pertama-tama dilakukan untuk vaksinasi di dunia ini. Ya, jadi saya kemudian sepakat ini sebagai pertanyaan terakhir sebenarnya di sesi dari saya, sebelum kita lihat ada pertanyaan-pertanyaan dari Mike Tyson yang ternyata cukup banyak datang. Berarti sebenarnya saya cuma mau highlight, mengkonfirmasi lagi ke Dr. Susilo bahwa vaksin itu sebenarnya bukan urusan pribadi, betul. Tetapi ini urusan tanggung jawab bersama. Ya, ketika akhirnya kita berbicara tentang herd immunity, mau mengeliminasi si COVID-19 ini dari muka bumi. Ini bukan urusan pribadi, bukan urusan provinsi Bali, bukan urusan Indonesia, tetapi dunia. Dunia pun begitu. Kalau ternyata ada yang sudah maju, hilang duluan, tapi negara lain masih belum beres, belum beres sebenarnya. COVID-19 belum beres. Artinya kata kuncinya memang ini adalah gawean gotong royong bersama. Jadi sebenarnya gotong royong yang sesungguhnya itu adalah ketika kita semua yang sudah memenuhi syarat mau divaksin. Iya. Gitu ya? Betul. Ya? Setuju sekali. Oke, Mike Tyson, diskusi kita menarik rupanya. Mudah-mudahan ini membawa banyak wacana, jawaban, suasana, dan istilahnya insight-insight baru buat para Mike Tyson yang belum paham. Jadi kalau ketika mendapatkan manfaatnya, silahkan beritahukan kepada teman-teman yang lain yang masih ragu tentang vaksin. Nah, kali ini kita akan coba baca ini pertanyaan-pertanyaan yang datang dari para Mike Tyson. Dr. Susilo udah siap ya? Ya, siap. Oke, pertanyaan dari Mike Tyson yang pertama. Oke dok, vaksin Sinovac yang sekarang kan efikasinya 65%. Itu bukannya buruk ya? Tadi udah dijawab. Sudah. Coba silakan dikonfirmasi lagi. Iya. Efikasi 65% itu termasuk bagus dalam kondisi saat sekarang ini. Ya. Jadi kemampuan daripada vaksin itu menumbuhkan antibodi sampai 65% itu sudah melebihi batas daripada yang disarankan oleh WHO. Jadi ini efikasinya bisa dikatakan bagus. Dan 65% di tempat kita, di negara lain itu 91%, Sinovac juga, dan di atas 90% juga. Jadi termasuk bervariasi ya? Ya, bervariasi. Tapi kita sepakati bahwa 65% efikasinya itu sudah bagus. Ya, betul. Dan sudah bisa diterapkan kepada masyarakat, dan silakan masyarakat untuk menerima vaksin ini untuk proteksi diri maupun untuk proteksi masyarakat. Jadi bukan hal yang buruk. Sepakat ya, Dr. Susilo ya? Ya, betul. Yang kedua, oke dok. Nah ini menarik nih. Dok, bukannya COVID-19 ini kan banyak yang sembuh jadinya. Terus kenapa harus diwajibkan vaksinnya? Ya, baik, ini pertanyaannya menarik. Jadi gini, kita kembali ke COVID-19 itu. Benar memang banyak yang sembuh, tapi jangan lupa banyak yang mati dan banyak yang sedang dirawat di rumah sakit. Berapa sih tadi sempat disampaikan, berapa sih beban ekonomi kita, pendidikan, semua sudah dikorbankan tahun terakhir ini. Tapi kalau kita bisa mengeliminasi ini COVID-19 dengan vaksin dan 3M dan protokol kesehatan, kenapa tidak? Jadi memang harus kita wajibkan. Jangan lihat yang sembuhnya saja, coba lihat yang berapa angka kematian kita yang sudah sangat tinggi, yang katakanlah kasus-kasusnya mereka yang sedang produktif, meninggal, jadi seperti itu. Sangat menyedihkan kalau kita tidak segera melakukan tindakan vaksinasi dan menerapkan protokol kesehatan. Jadi sudah wajib ini kita melakukan vaksinasi, tidak usah diragukan lagi. Jadi justru dengan kehadiran vaksin nanti apa yang dikhawatirkan tentang, walaupun ada statement yang menyatakan ini kan banyak yang sembuh, jadinya sembuh. Bagaimana dengan yang tidak sembuh? Bagaimana dengan yang fatal, mau diabaikan? Nah ini juga salah satunya yang kita ingin selesaikan begitu. Jadi harapannya dengan vaksin nanti yang berat-berat kan juga menjadi tidak masuk, jadi tidak masuk rumah sakit malah. Tapi walaupun sembuh,
Kalau dengan vaksin kan kita bisa mencegah tidak menjadi sakit. Beban biaya untuk menjadi sakit, tidak bekerja, beban biaya pemerintah untuk menanggung biaya perawatan pasien, berapa yang bisa kita hemat? Jangan melihat sisi menjadi sembuhnya, ini pertanyaan. Karena juga Maktison, ini tolong Dokter Susilo klarifikasi, konfirmasi lagi. Mereka yang sudah sembuh dengan terinfeksi bisa kena lagi. Iya, betul. Bisa kena lagi. Bahkan katanya ada gejala yang varian baru tersisa dari kejadian sakitnya, jadi berikutnya bisa lebih berat lagi. Iya, long COVID istilahnya. Jadi jangan diabaikan loh, baru berarti sudah sembuh, kemudian you are thinking you are a healthy person, tapi dan kemudian melakukan hal-hal yang sifatnya bebas tanpa protokol kesehatan. No, tidak bisa seperti itu. Yang ketiga, dok, saya mau divaksin deh, tapi saya mau menunggu vaksin merah putih saja, bisa nggak? Soalnya serem nih dengar kabar ada yang meninggal karena divaksin. Ya, baik. Ini juga bagus ya. Memang negara kita jadi melalui Bio Farma juga akan membuat vaksin, tapi masih perlu waktu. Ya, kita tunggu dulu hasil uji klinisnya. Tetapi untuk saat ini kita gunakan dulu vaksin yang memang sudah terbukti uji klinisnya. Sangat menarik. Kita harus tingkatkan nasionalisme kita dengan menggunakan vaksin produksi negara kita sendiri, tetapi kita tunggulah dulu hasil daripada uji klinis. Semua tergantung pada hasil uji klinis. Betul. Itu pun kabar yang tentang meninggal belum tentu karena divaksin. Belum tentu. Jadi jangan melihat meninggal karena divaksin. Kita lihat mungkin ada penyebab lain yang harus kita klarifikasi dulu kembali. Sehingga tidak beritanya bahwa meninggal karena divaksin, di blow up, padahal keberhasilan vaksinnya tidak ditonjolkan. Jadi dipikir bahwa yang menyebabkan meninggal itu karena disuntik, sekarang karena vaksin ini langsung meninggal, tidak ya. Beberapa data sudah menjelaskan bahwa kejadian-kejadian tadi masih dalam range bahwa kejadian yang biasa, maksudnya adalah mau divaksin mau enggak, sebenarnya kasus-kasus tadi memang muncul dalam jumlah angka yang sekian. Kebetulan saja mungkin yang mengalami kejadian fatal itu juga menjadi kandidat penelitian pada uji klinis atau menerima vaksin yang pertama kali ya, bukan karena benar-benar efek si vaksinnya langsung begitu. Jadi ini sesungguhnya perlu diklarifikasi. Dan vaksin merah putih memang ini bagus banget, tetapi saat ini belum bisa dicobakan karena belum selesai ujinya. Kita tunggu. Jadi virus juga tidak menunggu vaksin merah putih muncul. Tetap jalan. Tetap jalan, tambah banyak. Jadi kita harus mencegah itu dengan apa yang bisa dilakukan saat ini. Dan selama itu lulus BPOM, Badan Pengendalian Obat dan Makanan itu, sesungguhnya semuanya everything bisa dijamin bahwa ini lebih atau sudah aman untuk dicobakan. Yang keempat, nah ini dok, vaksin Sinovac itu kan justru memasukkan virusnya langsung, bukannya malah itu membuat orang jadi infeksi ya, virusnya loh langsung dimasukkan. Saya luruskan dulu pernyataan ini. Pada vaksin Sinovac itu bukan memasukkan virus yang hidup. Itu adalah unactivated vaksin, artinya virus yang sudah mati. Virus yang mati ini tidak akan bisa menimbulkan infeksi pada orang yang diberikan. Malahan virus yang mati ini akan memicu terbentuknya antibodi atau kekebalan terhadap virus tersebut di balik itu. Jadi bukan kepada menimbulkan penyakit, tetapi dia akan menumbuhkan antibodi malah. Karena virus yang dimati bukan Sinovac itu bukan live attenuated vaksin, bukan vaksin hidup. Memang vaksin hidup ada potensi, tetapi ini bukan vaksin hidup. Ini vaksin ada yang mengandung virus yang sudah dimatikan. Ibaratnya sebuah pertandingan, anggap tinju deh. Kemudian yang datang ini adalah calonnya udah lemah ya, yang tidak sanggup apa-apa, walaupun dia datang pasti kita sanggup mengalahkannya ketika ternyata virusnya yang masuk itu sudah dikondisikan serupa itu, bukan lagi virus yang aktif, kan begitu ya? Betul. Dan ini ada terakhir pertanyaannya unik ini, apakah itu yang disuntikan? Dok, apakah itu yang disuntikan ke Presiden Jokowi itu virus Sinovac atau virus COVID beneran ya? Kemarin ada yang sampai mengcapture gambarnya dilihat di Zoom begitu ya, bahwa ini kayaknya bohongan. Pastilah vaksin beneran kok. Jadi nggak usah dijawab kali ya. Usah dijawab. Karena sesungguhnya itu adalah kalau dilihat dicermati memang itu vaksin CoronaVac atau Sinovac yang saat ini diedarkan untuk sebagai vaksinasi yang beredar pada masyarakat, bukan yang kemasan di uji klinis. Dan apa yang terjadi
Kita harus lihat masa sih presiden kita melakukan kebohongan yang luar biasa di depan, belum lagi ada tim-timnya yang lain, belum lagi banyak orang yang mempersiapkannya, nggak mungkin juga salah satu kalau itu ternyata ada dusta pasti ada aja yang ngomong di tim itu ya. Dan ternyata kalau kita sepakati lagi bahwa itu semua adalah memang vaksin COVID-19 yang pertama diberikan di Indonesia untuk program vaksinasi kepada masyarakat di Indonesia. Nah, jadi begini kemudian, Dr. Susilo, sesungguhnya kita sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mac Thiessen juga. Sebelumnya kita sudah membahas tentang COVID-19. Jadi sesungguhnya juga kita harus lihat bahwa vaksin ini adalah bisa dikatakan sebagai salah satu dari 3 cara untuk melewati pandemi ini. Ada satu vaksin. Yang kedua memang terinfeksi, dia akibatnya kebal walaupun kita tidak berharap seperti itu. Yang ketiga terhindar sampai terjadinya herd immunity, ngumpet lah istilahnya. Tapi sampai kapan begitu ya. Jadi sesungguhnya kemudian ketika kabar vaksin ini sudah ada, lain ceritanya kalau vaksinnya belum ada ya, kita berlari-larian begitulah mencegah ya. Tapi ini vaksinnya udah ada. Sekaranglah kita menerima vaksin itu untuk melindungi diri kita, melindungi orang yang rentan, melindungi orang-orang yang kita sayangi lainnya, supaya bisa terjadi herd immunity tadi. Jadi kata kuncinya adalah peduli bersama-sama dengan vaksinasi. Iya, betul. Kan begitu ya? Iya. Jadi sekarang saya mengucapkan terima kasih buat Dr. Susilo, tetapi kok kayaknya nggak enak juga ya, habis diskusi langsung pulang gitu ya. Saya mau tanya-tanya lagi deh. Iya, boleh. Jadi selama kemarin ini kita lihat respon-respon orang deh, Dr. Susilo ya, kita ngomong santai sekarang. Bagaimana respon-respon mereka yang sudah divaksin nih? Mulai dari teman-teman nakes mungkin yang diketahui, apalagi Dr. Susilo kan di rumah sakit juga melihat teman-teman yang melakukan vaksinasi. Sementara ini ya baru berlangsung beberapa hari ya, belum ada sih laporan yang menunjukkan adanya efek simpang yang aman, berarti ya, berat, ya masih aman. Ya paling ada juga yang teman saya bilang, oh ada rasa kebas sedikit dok gitu lah. Ya, tapi ini hanya sehari habis itu hilang. Yang lain tidak ada sementara ini. Jadi aman lah ya. Jadi aman ya. Jadi mereka yang sudah mencoba pun saat ini cukup aman mengatasi perjalanan sesudah pasca infeksinya. Belum ada kabar-kabar di Indonesia yang aneh-aneh ya, apalagi sampai fatal meninggal. So, jangan ragu-ragu untuk nanti semuanya pada ikut divaksin. Ya, Mac Thiessen, kita sudah mencapai saat-saat akhir berjumpa dengan Dr. Susilo dan betapa diskusi kita hari ini sudah kelihatannya cukup komplit, komprehensif, tentunya sangat bermanfaat. Apa yang kira-kira dibagikan, didiskusikan di sini, silahkan bagikan lagi kepada teman-teman Mac Thiessen yang lain yang sekiranya masih ragu tentang vaksin ini. Tetapi sebelum kita pulang nih, sebelum Dr. Susilo meninggalkan sesi Oke Dok ini, Dr. Susilo coba seperti biasa ini, ada 5 words session. Jadi coba sebutkan dengan 5 kata, 5 words. Ketika berpikir tentang vaksin COVID-19 ini, apa yang ada di pikiran Dr. Susilo? Silakan. 1. 5 kata. Vaksin, mencegah COVID-19 bersama-sama protokol kesehatan. Wow, itu adalah pesan yang sangat penting, esensial saat ini. Vaksin, mencegah COVID-19 bersama-sama protokol kesehatan. Vaksin dan protokol kesehatan adalah jawaban kita untuk bisa mengeliminasi COVID-19 di muka bumi ini, bahkan jika ini dilakukan secara bersama-sama oleh semua orang di dunia ini. Dan satu lagi kemudian kita akan dengarkan sebelum berpisah, bagaimana Dr. Susilo pesan-pesan kalimat mutiara buat para Mac Thiessen. Silakan. Ya, baik. Mac Thiessen yang terhormat, sebagai last message pada sesi ini saya menyampaikan adanya vaksin yang sudah diluncurkan ini adalah memberikan angin segar dalam usaha kita untuk mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan COVID-19.
kita harus percaya kepada vaksin ini karena sudah melewati uji klinis yang sangat panjang. Ya, jadi efektivitasnya dan sisi keamanannya sudah teruji. Tidak perlu ragu lagi, mari kita mengikuti program vaksinasi COVID-19 ini untuk menghentikan pandemi yang sudah membosankan ini. Dan satu lagi, vaksin COVID-19 bukanlah segala-galanya di dalam pencegahan COVID-19. Vaksin COVID-19 harus selalu bersama-sama dengan penerapan protokol kesehatan. Jadi selalu kita divaksin dan kita menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita semua sudah sepakat dan mengerjakan vaksinasi, kemudian protokol kesehatan, ya kita yakin bahwa pandemi ini akan bisa kita akhiri karena kita percaya kita sudah bosan dengan COVID-19 saat ini. Demikian Dr. Roko. Ya, Mac Thiessen, tadi itu adalah last message dari Dr. Susilo. Dengan demikian saya berterima kasih atas kehadiran Dr. Susilo ke Okedok kali ini sudah membahas keberadaan, situasi terkini, dan informasi yang lengkap tentang COVID-19. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik, dibagikan oleh seluruh Mac Thiessen kepada mereka yang membutuhkan. Karena apa? Sekali lagi saya ingin konfirmasi dan kasih highlight bahwa keberadaan dari vaksin COVID-19 ditambah dengan protokol kesehatan ini adalah jawaban untuk kita semua bisa lepas dari permasalahan pandemi COVID-19 ini. Sehingga ekonomi kembali bisa pulih, sekolah bisa dibuka kembali, orang juga bisa beribadah dengan lengkap, bertemu dengan teman-teman, saling bersilaturahmi seperti kehidupan normal seperti dulu. Dan kemudian, vaksin ini adalah bukan sesuatu yang sifatnya hanya buat diri kita. Lakukanlah vaksinasi demi kemudian kesehatan diri kita, kesehatan juga semua orang-orang yang dicintai. Jadi, kembali lagi Mac Thiessen, seseorang baru berarti bukan dari apa yang dia miliki, apa yang dia dapatkan, bukan dari harta, gelar, dan jabatannya, tetapi dari apa yang sudah sanggup dia berikan buat orang lain. Tetap di sini, simak selalu Okedok hanya di Mac TV, Magnificently Inspired.